Jadi saya lihat orang piara sapi ya tingkat petani, dia nggak punya hutang. Jadi anak sakit, keluarga sakit jual sapi. Tengah malam bisa jual sapi, Pak. Nggak perlu dia pergi ke rentenir, ke pinjol gitu ya. Dia punya sapi. Anak masuk sekolah, sapi semua. Jadi belum setahun sudah bisa beli tanah di Jawa Barat ini ya. Jawa Barat. Masya Allah. Dan ini sapi nggak utang nih Mas, ini aset kita. Adalah 800 juta. Ini dari hasil sapi? Hasil sapi, beli tanah sapi. ini? Ya. Oh. Jadi kami 6 bulan, ini aset kami ya tanah ini, sapi, ya kalau kami pikir adalah 800 jutaan. Itu, mohon maaf Pak, butuh berapa bulan untuk beli tanah 2023 ini? 2023 itu. Waktu pertama saya buka sendiri itu gagal dulu di daerah Cikarang. Nah, dari gagal itu saya tahu, oh ini kuncinya. Prospeknya masih jauh untuk dioptimalisasi, Mas. Masih jauh, karena memang ya kebutuhan protein itu kan sudah jadi kewajiban negara kan. Sekarang udah ada makan siang gratis, susu gratis, jadi kebutuhan daging ini makin besar lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ST Farm dimanapun berada, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Oke, hari ini ST Farm berada di Jonggol teman-teman, berada di Berkah Sahabat Farm. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabar Pak hari ini? Alhamdulillah baik Mas. Izin ngeliput kandang sapinya ya Pak ya. Siap Mas, siap. Ini karena ST Farm baru pertama kali main ke sini. Ini mohon maaf dengan Bapak siapa Pak? Dengan Pak Muzakir. Bapak Muzakir. Muzakir Rida. Oke, ini asli dari mana Pak Bapak? Kalau saya orang Aceh tapi kelahiran Medan. Orang Aceh kelahiran Medan. Tamat kuliah ya merantau lah ke Jakarta ya tahun 95. Udah malang melintang 2020 mulai kita bikin peternakan sapi. Awalnya di Lampung. Awalnya di Lampung. Oh, bisa nyantol di Jonggol nih Pak. Jauh banget. Ya karena memang pasar daging terbesar itu kan Jakarta dan sekitarnya. Pasar daging ya, pasar sapi. Nah, jadi kita ya harus mendekat ke DKI lah, daerah Jabodetabek lah gitu Mas. Karena pasar hewan yang terbesar itu ya konsumennya Jakarta dan sekitarnya. Tahun 2020 kita mulai ternak sapi. Itu kenapa Bapak milih beternak sapi Pak? Saya itu sudah pernah berternak ikan, udang Paname, udah. Nah kemudian saya pernah dari sejak 2006 itu saya sudah pernah memodali orang buat peternakan sapi, domba gitu. Nah setelah saya lihat memang ngurus sapi ini lebih mudah daripada mengurus komoditi lain lah. Karena sapi ini kan nampak masih di atas tanah. Kalau ikan itu kan di bawah air. Nah, kalau udah terjangkit satu kolam, Paname juga gitu. Mungkin satu kolam 300 juta gitu. Nah kalau sakit semua. Kalau sapi kan 300 juta bagilah sekitar 15 jutaan ya. Dapat 20 ekor kita kan. Yang sakit kan cuma satu Mas. Yang 15 juta. Gitu. Bukannya kalau sapi resikonya besar Pak, apalagi ya, tapi kalau dia kan bisa dipantau Mas. Nah, kalau yang di bawah air itu kan sukar memantaunya. Nah, saya pernah mengerjakan untuk pondok-pondok pesantren sampai ke Jogja gitu. Nah, modalnya kan juga besar. Misalnya satu rumah greenhouse itu 600 sampai 800 juta, walaupun penghasilannya bisa 50 juta sebulan. Gitu. Tapi
ya begitu, modalnya besar. Kalau sapi kan bisa dimulai dengan modal berapa aja. Awal mulai tahun 2006 itu titip ke orang. Ada sekitar 400 jutaan yang saya titip. Kemudian ada mantan direktur BUMN ngajak saya buka di Delta Mas. Tapi kemudian keburu saya ditarik ke DPR jadi staf ahli. Itu staf ahli di Komisi 4 lah. Udah itu 2020, sebelum 2020 saya buka pabrik pakan ternak, pakan ikan. Kena COVID, udah nggak ada yang jalan Pak, pabrik gulung tikar semua. Nah, 2020 teman saya juga base-nya properti, sama-sama anak pertanian kami. Kemudian kami melihat sapi ini yang prospek, gitu. Jadi dia propertinya nggak jalan, pabrik pakan ikan saya nggak jalan. Mulai kita merintis sapi di Lampung. Awalnya itu 2020 itu penggemukan, jadi panennya itu di hari raya lah. Nah, tapi kita melihat sesungguhnya trading ini yang menarik. Nah, sehingga mulai Desember 2023 kita mulai sewa kandang Pak di sini. Dari awal merintis ternak sapi itu ada kendala nggak Pak? Oh pasti ada Mas. Itu kendala kami itu awal itu waktu panen pertama PMK Pak. PMK. Jadi di karantina kan nggak boleh masuk hewan di luar kawasan. Sehingga kami jual murah di Lampung. Oke. Ada yang berani ngambil Lampung, kami jual murah. Sapi kami nggak kena PMK, tapi ya nggak bisa masuk Jakarta, nggak bisa menikmati harga Idul Adha gitu. Ya dengan ada wabah PMK aja kita masih seri gitu Mas. Kan berarti prospeknya bagus gitu. Mulai tahun kedua. Nah, mulai tahun kedua kami buka lapak Mas di sini. Di ujung aspal Pondok Gede. Pondok Gede ujung aspal kami buka, bawa 46 ekor. Yang laku 20. Yang 26 nggak laku. Nah, waktu itu ada kejadian sapi-sapi yang dari Bima kan nggak boleh pulang tuh Mas. Ya. Banting itu kan. Nah, sapi 26 kami jual murah, kami ganti semua dengan sapi yang datang dari NTT, NTB itu. Buat nampung. Kami yang lelang-lelang itu kami ambil, kami bawa ke Lampung lah. Nah, itu untung lah. Oh. Di situ kami berpikir trading ini lebih menguntungkan. Jadi harus bareng antara penggemukan dengan trading. Jadi ini penggemukan kami ini dibiayai oleh trading. Awalnya kami ke pasar Mas, ke pasar Purwakarta atau ke pasar hewan jonggol kan dekat ini Mas. Tapi pernah kami bawa sekali ke pasar, pulangnya sapi kami satu kandang kena PMK. Itu tahun berapa? 2024 udah. Oh kemarin malah? Iya, 2024, tapi masih di bulan Februari gitu, bulan Maret. Sebelum Idul Adha ya? Sebelum Idul Adha. Nah ini bekas PMK nih, yang berdiri tuh. Ini bekas PMK nih, ada yang lama di kandang ini. Nah jadi, ya itulah. Jadi sehingga setelah itu kami nggak mau lagi bawa ke pasar. Nah biasanya orang dari pasar jonggol lama-lama mulai kenal, tahu gitu. Mulai bawa customer, belantik-belantiknya bawa customer kemari. Nah itulah sejarah. Jadi sejak Desember sampai Idul Adha ya, kami udah bawa 33 puso Mas. 33 puso dari Lampung situ? 33 Lampung. Kalau di Lampung sekarang masih ada kandangnya Pak? Masih Pak. Jadi kami bangun kandang baru sekarang. Dulu kan kami nyewa juga. Nah sekarang kami buat sendiri. Kapasitas 200-an ekor lah. Jadi kandang utamanya di Lampung? Lampung Pak. Nah, sekarang kami ada juga yang udah mulai tampung yang super-super juga. Ada yang 900 ekor, 900 kilo, 2 ekor di sana. Ada yang dijual pakai video. Kan kami banyak jaringan juga pedagang. Jadi pembeli kami ini malah 70% pedagang Mas. Jadi mereka bisa jual kembali. Jadi harganya pasti masuk. Apalagi end user pasti masuk. Pedagang aja masuk. Kalau nggak murah, pedagang mana mau beli? Oh, malah ini kulakan nih berarti ya Pak ya? Kulakan. Sapi berarti ini semua sapi dari Lampung Pak? Ya dari Lampung Mas. Semua sapi dari Lampung teman-teman. Ya. Ini mungkin teman-teman yang lagi butuh sapi buat isi kandang bisa Pak bantu Pak? Bisa. Oh, nanti untuk harga bisa cincai ya Pak ya? Harga pedagang Mas. Harga pedagang mantap. Dari 2020 ya Pak ya? Di Lampung 2020.
Di sampai sini sekarang 2023. puncak penjualan paling menguntungkan kapan, Pak? Jadi mulai Desember itu orang ngisi kandang. Dia mulai cari tuh bakalan yang nggak gemuk-gemuk gitu, bakalan yang 115, 118. Nah, itu dia mulai ngisi kandang. Nah, di situ puncak Pak kalau bakalan gitu. Untuk diisi ke kandang dia kan. Nah, jadi dia di Desember itu puncak. Ini udah mulai Mas. Jadi habis Idul Adha itu 2 bulan itu sepi. Ya. Sepi, nggak ada penjualan. Nah, kita mati-matian itu kasih makan sisa kan. Yang tersisa, ampas tahu lagi. Nah, tapi dari mulai September, nah ini udah mulai Mas. Ada laku 2 ekor, 3 ekor, 4 ekor. Ada yang udah minta spek, dia minta spek super gitu. Nah, itu 5 ekor gitu, kita bawain. Nanti Idul Fitri kita jual sapi potong Mas, betina. Bukan sapi betina produktif, biasanya itu yang udah 2 kali melahirkan, beranak, nah itu digemukkan. Atau yang udah beberapa kali di IB nggak jadi, kita beli darah-darah itu, kita gemukkan. Itu jualnya Idul Fitri, itu kan kebutuhannya daging ya Mas. Iya. Nah itu Idul Fitri, jadi ada 2 season yang kami nikmati lah, Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau untuk hariannya tetap ada gitu ya Pak ya? Ada Mas, itu kemarin ada bawa ke Sukabumi 7 ekor. Kemarin yang penduduk di sini Mas banyak Mas yang punya rumah ada kandang di belakangnya, belakang rumah. Isi 25 ekor gitu. Ini dari kemarin kan masih ada virus PMK ya Pak ya? Dan Ya. LSD gimana Pak di sini? Nah, waktu kemarin kena nggak? PMK kami nggak kena Mas, karena kami ketat karantinanya. Jadi kadang-kadang kan ditularkan oleh orang yang menjelajah dari kandang ke kandang nyari sapi itu. Ya. Jadi waktu itu kandang kiri kanan tuh kena Pak ada. Kami alhamdulillah enggak. Oke. Ada customer yang kena tapi kayaknya di kandang dia gitu. Untuk pencegahannya selain karantina itu apa Pak? Vaksin Pak. Oh vaksin. Vaksin harus 2 kali, bahkan harus 3 kali kan. Untuk Vaksin misalnya pertama, jamu, booster. obat itu pakai? Enggak Pak, jadi vaksin. Kalau virus ini kan, kalau PMK itu kan dampaknya itu di sariawan. Ya. Nah, ada obat yang cepat menyembuhkan sariawan itu. Kemudian di kaki. Nah, kami pakai hidrogen peroksida aja. Hidrogen peroksida itu memang obat luka manusia, tapi dia langsung kering dan langsung kering dia. Dan juga disinfektan dia kan, pembasmi kuman. Lebih murah Pak, 1 liter 13.000 1 liter. Titik terberat selama beternak sapi apa Pak? Yang Bapak alamin? Karena kami ya terus terang aja namanya dagang ya Mas. Jadi titik terberatnya itu ketika barang yang kami titip di lapak itu sapinya nggak ada, uangnya nggak ada. Pernah Pak? Ya. Pernah berapa juta itu Pak? 700 juta Mas. Berapa? 700 juta. Hilang? Enggak, Atau gimana? Mas. Akhirnya ada yang mengganti gitu. Oh. Ya dicicil gitu. Itu gimana Pak? Kok bisa sampai kayak gitu? Ya tapi Penyebabnya? memang ya bukan kita nggak percaya. 2 tahun sebelumnya tuh ada satu lapak itu dia beli itu 1 kandang Pak, bayar cash 2 kali. Yang terakhir kayaknya dia masukin sapi kita, kemudian ada yang masukin sapi lain. Ya pertama memang sebaiknya cash, kecuali memang udah beberapa kali lancar. Yang udah beberapa kali lancar pun kan kena musibah juga. Jadi memang ya mencari rekanan itu yang harus dipercaya. Dan kalau ada masalah kita anggap dia bisa menyelesaikannya. Sapi menurut Bapak sendiri gimana prospeknya sejauh Jadi ini? saya melihat ke Lampung itu Pak. Ah. Orang yang punya sapi Pak, rumahnya beton tuh. Jadi saya lihat orang piara sapi ya tingkat petani. Dia nggak punya hutang. Jadi anak sakit, keluarga sakit jual sapi. Tengah malam bisa jual sapi Pak. Nggak perlu dia pergi ke rentenir, ke pinjol gitu ya. Dia punya sapi. Anak masuk sekolah, sapi semua. Nanti kalau dia jual, dia pasti sisakan beli pedet. Gitu. Jadi biasanya dia combine, ada betina yang bisa breeding, ada yang jantan. Padahal dia nabung rumput aja Pak, kan nggak ada sana kasih pakan istimewa, rumput aja. Breeding atau Nah, ada yang breeding, pengumuman juga Pak. Sapi ini kan dasarnya makan rumput Pak, bukan makan ampas, makan singkong. Tapi asal porsinya tepat, ya gemuk Pak. Kita pernah beli sapi yang belum poil itu 135 tingginya. Iya.
itu petani, makanya rumput bukan ampas. Nah kalau untuk Pak Muzakir ini, di antara breeding dan pengemukan, kalau untuk pemula ya Pak ya, Ya. lebih menguntungkan mana Pak? Dan resikonya lebih kecil mana? Memang kalau breeding itu resikonya itu 50-50. Kalau berhasil, ya asal jangan pilih indukannya bagus, disuntik limusin gitu. Nah, tapi tetap 50-50. Indukan mati atau anak mati. Di situ resiko 50-50. Kalau penggemukan long term masih bagus di rumput. Nanti kan kalau kita mau kasih comboran segala macam tuh 4 bulan sebelum panen. Gitu. Nah, yang cuman mesti dijaga ya kebersihan. Sapi ini naturalnya bersih gitu. Jadi kalau kami di sini kan 2 kali mandi, Pak. 1 hari itu 2 kali. Kalau untuk sekarang ini, untuk prospek sapi masih bagus Pak? Masih bagus, Pak. Oh. Masih bagus. Cuman ya gitu, jangan tergiur dengan sapi murah. Gitu. Oke. Kan banyak yang pemula itu nggak tahu dia sapi itu sakit gitu. Kan belum nampak. Apalagi baru turun ke pasar gitu. Dia beli di situ. Pasar itu udah, pasar Jonggol ini kan belum dikoordinir oleh Pemda. Jadi apa kesehatannya masih. Nah, dia bawa ke kandang, Pak. 2 hari mati gitu. Nah, jadi pemilihan bibit itu penting di awal. Di situ kuncinya. Pemilihan bibit. Jadi jangan tergiur sapi murah. Kalau bisa memang udah sapi itu udah adaptasi 2 minggu. Udah terawat lah gitu ya, Pak. Nah, ada yang pernah beli sapi 16 ekor, 2 jadi bangkai, 4 jagal. Kan udah habis, Pak, untungnya. Mau kayak manapun yang sisanya itu udah nggak tertutup. Jadi untuk kedepannya ternak sapi masih tetap eksis ya Pak? Eksis, Pak. Masih tetap Karena eksis. kebutuhan daging. Yang paling penting orang kesadaran berkurban kan tinggi, Pak, sekarang. Orang pengen berkurban. Walaupun dia nggak bisa beli cash, dia nabung. Tuh. Ya, udah ada arisannya gitu. Kalau misalnya di hari sekarang dia buat kan rentangnya ada 8 bulan, Pak. Kan sicennya juga lebih murah. Jadi kan masuk akal gitu. Nah, kita bukan lapak, kita peternakan, bisa dikunjungi. Dan jalannya kan jalan wisata ini, Pak. Jadi kan jalan alternatif puncak. Oke, Ke Cianjur gitu. Ke nanti puncak kalau kan ada Cipanas. Teman-teman butuh sapi untuk kurban di sini, nanti nyediain berapa ekor Pak, biasanya Pak? Tahun kemarin berapa? Kami tahun kemarin itu 250 ekor, Pak. Banyak sekali Pak. Banyak, Pak. Awal trading berapa ekor Pak? Awalnya itu? Ya, awal kami 1 fuso, 2 minggu waktu itu awalnya orang belum kenal. Begitu kosong kita isi lagi. Tapi menjelang Idul Fitri itu 1 minggu itu 3 fuso. Betina aja tuh. Isi terus. Nah, kemudian mulai banyak ingat nyari bakalan untuk Idul Adha. Jadi kami udah 33 fuso, Pak. Udah hampir 1000 ekor lah. Selama Dari berapa? mulai Desember sampai Juni. Desember tahun kemarin 2023 sampai Juni 2024 tuh hampir 1000 ekor. Belum setahun nih Pak ya? Iya, belum setahun, Pak. Banyak sekali. Yang paling pahit ya 2 bulan setelah Idul Adha itu pahit, Pak. Nggak ada yang ngisi kandang. Trading nggak jalan kan, Pak. Mungkin pada rehat kandang-kandang ya Pak ya? Kandang pada rehat. Rehat. Nah, sekarang mulai naik nih, orang mulai ngisi kandang. Untuk di dunia trading, kunci suksesnya apa Pak? Ya harganya murah. Harga murah, sapi sehat. Kuncinya itu? Iya. Kita kan nggak mau pelanggan kita komplain, Pak. Sapi baru sampai di tempat dia 3 hari sakit, mati. Kan itu kuncinya. Terkadang kan pembeli kita bukan end user, tapi belantik. Pedagang lagi, dia jual lagi gitu. Jadi harganya ya murah, kan dia sambil untung. Jadi kita merawat belantik ini, Pak. Para belantik ini, pedagang itu kita rawat. Supaya dia bisa untung. Nah, kedua sapi sehat. Jadi sampai di sini kita vaksin, kemudian kasih antibiotik spektrum luas, obat cacing gitu. Nah, biasanya kalau udah seminggu 2 minggu dia juga udah adaptasi dengan ampas tahu gitu. Kan adaptasi ini yang terkadang riskan. Karena sapi yang kita beli kan sapi petani, Pak. Mungkin dia cuma kasih makan rumput. Nah, di situ banyak orang ya asal beli murah, tapi ternyata begitu disampai di kandang dia nggak bisa beradaptasi dengan pakan. Nah, kalau dia udah mulai malas makan, dia drop, nah di situ udah problem terus itu, Pak. Kayak kita lah, kalau sakit kan malas makan, dari akibat malas makan makin sakit. Itu aja kuncinya, Pak. Jadi
murah dan sapi itu sehat. Sapi sehat tapi jualnya murah. Iya, Itu yang bikin sejauh ini Bapak Muzakir ini terus meningkat ya Pak ya, untuk tradingnya ya. Mungkin tahun depan Idul Adha makin meningkat lagi ya Pak ya. Amin. Kita keliling kandang langsung ya boleh Pak, boleh Pak. Kita belum keliling kandang teman-teman, ini dari sini dulu Pak ya Pak. Ya. Nah, ini Pak udah 40 kilo sebulan nih. Sebulan 40 kilo Pak? Iya ini Pak. ADG-nya? Iya Untuk pakannya gimana Pak dari sini? Ampas tahu cuman 10 kilo sehari dia ini. Tapi dikasih konsentrat. Konsentrat kan konsentrat biasa. Kuncinya SBM Pak, soybean meal. SBM kuncinya. SBM-nya berapa Pak? Alah paling 1 mok kecil itu Mas. Oh. Kalau gelas kopi aqua itu nggak sampai setengah. Tapi 2 kali kasih, kan 2 kali makan ini. Oh. Jadi setiap makan itu dikasih itu? Iya. Itu dicomborannya atau kami campuran kering Mas. Oh, campurannya jadi kering. Nah, untuk ini Pak, jam makannya gimana Pak? Pagi jam 7. Itu apa? Comboran? Comboran. Oke. Udah itu dibiarkan dulu istirahat dia sejam, baru dikasih jerami. Kasih jerami, habis sejam tunggu lagi, kasih lagi jerami setelah sejam. Jeraminya seperti apa? Kering aja Pak. Oh, kering aja gini ya, Pak ya? Kering gitu aja. Kering doyan Pak? Doyan Pak. Ini teman-teman. Iya. Jadi buat teman-teman yang dekat dengan sawah bisa dimanfaatin seperti ini Pak ya? Iya Pak. Jadi limbah padinya ini bisa dimanfaatkan buat jadi cuan ya Pak? Iya, jadi cuan. Kalau hari raya Mas ini 1 carry ini 500.000 Mas. Iya. Iya. Oh, nih lumayan teman-teman. Jadi kalau di sini pakai hijauan? Belum Mas. Andalan kita itu tadi. Cuma jerami ini? Iya. Seratnya dari jerami doang? Jerami doang. Jerami? Memang ada perbedaan kalau kita kasih hijauan rumput gajah itu. Lebih bagus mungkin ya Pak ya? Ya, tapi kalau kita beli nggak masuk nanti angkanya. Ah, betul. Ini sapi dari Idul Adha yang kemarin? Ya, ini sapinya nggak kami jual ini Mas. Bukan tidak terjual, tidak kami jual. Kenapa tuh? Karena bagus kan, kakinya bagus Mas. Karena masih prospek gitu ya Pak ya? Prospek Mas. Oke. Memang kalau 1 ton nih nggak nyampe, paling di 800 nanti. Sapi yang ada sekarang berapa ekor Pak? Kalau di kandang sekarang ada 45, di kandang sini Mas. Kalau di kandang Lampung itu karena kandang baru, kita kumpulin super-super baru 20 lah. Ngontrolnya gimana Pak? 200 ah? Ngontrolnya gimana yang di Lampung itu? Bapak bolak-balik? Kami kan berdua Mas, ada sahabat saya itu namanya Pak Pongat, dia yang bolak-balik. Oh gitu. Karena saya melayani penjualan di sini kan. Ngurus lah, nyuntik gitu. Berarti Bapak standby di sini? Standby. Tiap hari ada Pak? Setiap hari ada. Oke, nih buat teman-teman yang mau mampir ke kandang Berkah Sahabat Farm, alamatnya di mana Pak ya? Kampung Bengkok, Desa Jonggol, Kecamatan Jonggol. Di map ada ya Pak ya? Ada Pak. Nah, nanti bisa survei sapi untuk Idul Adha ataupun untuk Lebaran Idul Fitri ya Pak ya? Nah, karena kita terima titip kurban juga, titip sapi Mas. Maksudnya gimana Pak? Jadi dia ada sapi, pingin dia gemukkan, dia kasih uang pakan, ya hasilnya bisa unexpected Pak, bisa melebihi ekspektasi. Kita keliling dulu nih ya, Pak. Nih, ini sahabat sapi nggak kami jual juga ini. ST Farm nih ada kandang yang baru kita datengin. Kandangnya cukup asri ya Pak ya? Ya asri. Udaranya juga segar tanpa bau sama sekali. Dari 45 ekor nggak ada bau sama sekali teman-teman. Baunya bau sawah ya Pak ya? Bau sawah. Ini sapinya bobot berapa ya Pak rata-rata nih Pak? Kalau yang dari sini udah hampir 400 ini Mas. Itu yang udah 600. Oh ya Pak, saya mau tanya nih, kalau untuk bisnis sapi yang kelas ekonomis atau kelas yang super itu menguntungkan mana Pak? Misalnya bobot 400 kilo, terus ada sapi yang 1 ton, itu kalau dari segi bisnis itu lebih menguntungkan mana? Ya tentu sapi yang lebih berat Mas. Oh gitu? Ya, berat. Tapi resikonya kan gede Pak, kalau misalnya... Ya betul, sapi lebih berat kan. Kalau di hari raya itu kali 70.000 rata-rata kan. Ya pasti lebih berat dia, lebih mahal kan, untungnya juga lebih banyak. Tapi karena kami fokusnya di sini trading, ya sebenarnya pasar yang paling besar itu sapi berat di 250 sampai 400 ekor. Itu pasar terbesar. Gitu. Jadi dia cari pedet, masih pedet 105, 115 itu bisa di Idul Adha nanti
bisa keluar 350, 400. Dan harganya kan berbeda Mas dengan harga harian. Kalau di trading kami untung nggak banyak Mas, itu kayak murah. Tapi kejar volume. Kejarnya jumlah ya Pak ya? Ya, kejarnya jumlah. Untung dikit tapi banyak ya Pak ya? Gitu. Pantesan sampai sekarang masih eksis ya Pak ya? Ya. Masya Allah. Padahal banyak pedagang yang besar di sini Mas. Ya tapi memang sapi ini mulai digemari di Jawa Barat ini. Saya udah kemarin tuh baru antar sapi. Wow, penduduk satu desa itu punya kandang 2, 5. Jadi mungkin karena sekarang media sosial sudah berkembang, yang awalnya itu sempat ternak sapi sempat turun ya Pak ya? Ya. Dari mungkin 2019 itu peternak sapi mulai naik lagi ya Pak ya? Kayak misalnya anak-anak muda yang dulunya nggak kenal peternakan sapi, dengan adanya media sosial dan dimanfaatkan dengan baik, sekarang sudah tergugah untuk beternak sapi ya Pak ya? Jadi ada anak muda Pak, dia belum merit, dia udah kerja. Awal itu dia 2 ekor, tapi super. Tahun lalu dari 2 ekor potong jadi 4 ekor. Nah sekarang dia mau ambil 7 ekor, super semua. Itu ngambilnya ke Bapak? Anak muda ya. Di mana tuh Pak? Maksudnya kandangnya di sekitar sini Pak. Oh, sekitar daerah Cilengsi. Jadi dia ya udah, daripada dia beli motor, saya pikir udah sanggup lah beli mobil. Enggak Pak, beli sapi deh. Masih muda, belum kawin, umur 25. So, nanti mungkin siapa tahu kita bisa mampir ke kandangnya Pak ya. Cuman kan piara sapi ini Pak mesti suka. Ya. Nah, mesti suka dengan binatang gitu. Harus dengan suka dulu ya Pak ya. Jangan cuma ngikutin tren. Ya. Tapi kalau ngikutin tren setahun jalan bosan malah ditinggalin kan, itu biaya modalnya lumayan besar kalau sapi ya Pak ya. Ini kandang ini milik Bapak atau sewa Pak? Kalau ini milik sendiri. Kebetulan Pak Hajinya ambillah katanya, cicil-cicil boleh, ya udah kita ambil. Ini dari hasil sapi? Beli tanah sapi. Ini? Ya. Jadi kami 6 bulan, ini aset kami ya tanah ini, sapi, ya kalau kami pikir adalah 800 jutaan. Itu mohon maaf Pak, butuh berapa bulan untuk beli tanah 2023 ini? 2023 itu. Belum setahun udah bisa Pak. Bisa beli, tapi cicil Mas. Cicil. Pak Hajinya baik. Udah, karena dia punya kandang lain. Dulu ini gelap gulita nih kandang Mas. Jadi setelah kita di sini, kemudian ada yang depan sewa juga. Jadi belum setahun sudah bisa beli tanah di Jawa Barat ini ya. Masya Allah. Dan ini sapi nggak utang nih Mas, ini aset kita. Adalah 800 juta. Modalnya itu pertama bisa dibilang kami nggak punya modal Mas awal. Di awal itu kami 70% itu investor. Malah investor Mas, kami punya investor 70%. Yang percaya dengan proposal kami, ngasih uang dingin dia. Nah waktu itu di sapi potong. Jadi per 4 bulan kan sapi potong itu. Nah mereka nikmati. Kemudian dekat hari raya mereka investasi lagi. Dari situ kami berangkat Mas. Karena kandang sewa, modal dari investor, per 4 bulan sapi potong gitu. Nah sapi potong selalu ada. Nah dari situ kami mulai masuk di trading gitu. Nah waktu trading itu karena kami selalu bayar tepat, dikasih utangan seminggu 2 minggu itu oleh peternak di Lampung, belantik-belantik. Karena selalu lunas ya bisa dibilang kan nggak ada modal Mas, tapi laku baru dikirim uangnya. Modalnya. Tapi mendapatkan kepercayaan itu ya mesti amanah kita Mas. Kuncinya amanah ya Pak? Iya, karena belantik itu dia jual sapi sama kita mungkin ratusan ekor, sapinya diambil, pakai video aja. Tapi kan ada kandang kita, di kandang kita dilihatlah fisiknya, kalau nggak bagus ya kita pulangin. Tapi pembelian itu banyak melalui video. Dari sini video masuk kandang sana, ada orang tukang seleksi lah. Bekas anak peternakan di Universitas Sriwijaya. Nah, dia nilai sapi nggak bagus kakinya atau apa, atau ada LSD-nya gitu. Ya, belantik itu juga udah tahu. Misalnya dia kasih di video ini 110 Pak tingginya. Kalau kurang 2 cm kita potong. Gitu. Nah, jadi mesti sama-sama tertib lah gitu. Disiplin lah. Dia kasih ukuran nggak bohong, kita juga bayar yang tepat waktu. Itu yang bisa kerjasama bisa berjalan lama gitu ya Pak ya. Akhirnya kan dengan perilaku amanah nggak perlu modal Mas.
Kan asal kita amanah. Kuncinya amanah, jual sapinya yang sehat tapi murah gitu ya Pak ya. Iya. Jadi ada 3 kunci Pak ya. Iya. Amanah, sapi sehat, harga murah. Tuh mantap sekali. Nggak pakai modal bisa dibilang kami. Ini tapi untuk ini udah jadi aset kami nih. Oh, Ya kita nggak pesta-pesta lah Mas, Idul Adha ya biasa aja karena kita masih belum setahun. jadi masih buat pengembangan ya Pak ya? Iyalah Mas. Kita kan udah berumur juga kan. Bisa dibilang usia kita usia pensiun. Tapi masih menghasilkan cuan ya Pak? Ya. Jadi hobi yang menghasilkan. Masya Allah. Dan untuk prospek sapi sejauh ini menurut Bapak masih Menguntungkan Mas. menguntungkan Baik ya? di level petani, level peternak penggemukan, fattening ya, maupun breeding. Nah kami rencana juga mau bikin breeding Mas. Jadi beli sapi-sapi betina yang udah hamil. Nah anaknya kan tinggal tunggu 4 bulan lagi kan langsung keluar uang gitu. Yang udah tembus-tembus gitu. Nah, nanti kita tunggu siapa tahu terrealisasi jadi bisa membantu teman-teman yang mau usaha ternak sapi khususnya di breeding ya Pak ya. Jadi nanti belinya ke Bapak. Iya. Dibeli pilihin sapi yang tembus-tembus yang udah bagus IB gitu. Sapi indukan-indukan yang bagus kan mungkin Bapak udah paham masalah jenis-jenis sapi. Sapi yang untuk prospek super gitu ya Pak ya. Nanti bisa membantu sahabat ST Farm yang mau mulai breeding sapi. Kalau untuk pengiriman bisa kemana aja Pak? Saya sampai ke Bandung Mas. Bandung. Misalnya ke Jawa Tengah bisa nggak, bisa Pak? Mas. Bisa bantu? Iya bisa. Minimal berapa ekor Pak? Kalau misalnya ini beli pakalan buat pengemukan gitu. Ya. Kirim ke Jawa Tengah minimal berapa ekor? Ya kalau dia beli sedikit kita anjurkan dia cari mobil yang balik Pak, balik kosong. Oh gitu. Nah, kita bantuin cariin. Atau dia udah kontak lah dari sana. Habis kurban itu banyak yang bawa ke Jawa Pak. Gitu. Nah sekarang Jawa juga lagi banyak ambil sapi Lampung. Biasa itu Pak, jadi sapi produktif di sana banyak dipotong, populasi yang berkurang ambil Lampung. Nanti Lampung berkurang ambil Jawa. Gantian itu ya? Gantian. Saling menguntungkan. Ya. Mantap sekali. Ya keliling lagi Pak, ayo. Ya Pak. Nih kalau untuk ini asal Kebumen nih Pak. Ini sapi Kebumen? Iya nih. Jadi nggak semuanya dari Lampung berarti ya Pak? Iya Pak, PO aja yang kami ambil dari Lampung. Dari Kebumen. Asli Kebumen ini? Iya asli Kebumen. Mantap lur, sapi Kebumen ada di Jonggol. Iya. Ini sudah ada yang laku Pak yang ini? Yang mana Pak? Yang sapi yang deretan sini? Oh ini belum Pak, ini baru ditaksir orang. Harganya masih murah, masih ya biasa lah. Tapi kalau misalnya ada yang minat sapi-sapi yang ada di kandang ini? Langsung bisa Pak. Langsung bisa? Bisa. Kalau untuk dititipin di sini digemukin buat Idul Adha bisa nggak? Oh bisa Pak. Oh, tapi kan panjang kan. Masih lama ya? Masih panjang. Mungkin yang kalau yang paling rasional dia sekarang nabung. Betul. Cicil dia gitu per bulan, DKM cicil. Mantap sekali lur. Ini bisa langsung dibeli ya Pak ya? Bisa Pak. Siapa tuh ada teman-teman yang lagi nyari sapi buat isi kandang nih. Nah biasanya khususnya teman-teman yang di Jawa kayak gini Pak rata nih, krempeng gini nih. Nah ini belum 3 minggu nih Pak, udah mengisi kan? Iya. Mantap sekali. Dulu ini krempeng-krempeng. Luas kandang berapa meter Pak? Yang ada sapinya ini? Ini kapasitas 60 ekor ya, 30 kali ada 30 kali berapa ini? Ada 10 kayaknya ya Pak ya. Mantap sekali. 30 kali 10? Ya, kayaknya 30 kali 10. Kalau untuk bangun kandang seperti ini habis berapa ya Pak kira-kira? 160 Mas. 160 juta? Iya. Itu belum isinya ya? Ya, apa? Belum sampai isinya. Tapi itu udah murah Mas. Murah Mas. Dan murah. Full sirkulasi ya Pak ya? Seger banget. Sirkulasi tempat. Jadi kalau mau mulai berternak yang paling penting tempat. Jangan nanti udah bangun dikomplain penduduk. Kedua pembuangan air, itulah tempat itu. Kemudian kan kalau mau ditambah jumlahnya tanah kiri kanan masih bisa dibeli. Oke. Nah kalau kamu 3 itu ya usahakan view-nya bagus, mana tuh menjadi eduwisata. Mantap. Ya banyak orang yang sapinya sedikit, penghasilan dari eduwisata itu Mas. Oke, mantap sekali. Kan orang macam-macam, ada yang mau dari pedetan, ini dari pedetan sebelah sini Mas. Kalau misalnya teman yang betinaan bisa Pak? Bisa Pak, itu ada betinaan itu banyak juga kita. Jadi kalau di sini kan harus ada semua Mas, ada betinanya, pedetnya.
Jadi kayak pasar sapi ya Pak ya? Iya. Pasar sapi tapi di kandang pribadi. Iya. Jadi sapinya lebih sehat, lebih terawat. Ya, terawat. Dan nggak campur baur sama sapi-sapi dari luar ya Pak? Kadang-kadang kan ada yang nggak. Ini kan betina Mas. Tapi waktu itu belinya sama anaknya. Kita harus beli induknya juga. Ya kalau ada yang mau kayak gini harganya 12,5. Ini Pak 12 juta? Ya. 12.500.000. Ya. Ini untuk breeding atau untuk potong? Ya ada yang mau breeding, ada yang untuk penggemukan Idul Fitri. Karena baru lepas nyusuk masih kurus. Oh. Tapi ini bisa masih produktif Pak? Masih, baru saya IB sekali nggak berhasil, nggak saya IB lagi. Karena ada yang mau beli untuk menggemukan. Oh, okay. Udah berapa kali dilirik orang. Ini kalau ini kan 12.500.000 Pak. Ya. Kalau misalnya digemukin sampai Lebaran? Ya, kali 42.000 Pak. Oh, jadi ketemunya berapa? Ya kalau dia bobot 600 kali 42.000 berapa Pak? Kali 40.000 aja. Hampir 24 juta. Wah, ada pedetan juga Lur. Ya. Jadi lengkap ya Pak ya? Lengkap Pak. Jadi orang mau nyari yang bunting ada, yang betina ada. Wah, nanti Pak bisa jadi rekomendasi nih Pak Muzakir. Iya. Langsung dari Lampung sapinya Lur. Iya, Lampung Pak. Ini pedet-pedetan. Kalau untuk bisnis pembesaran pedet gimana Pak prospeknya? Ya kalau kita itu bisa kasih makan rumput, memang tarik apa namanya kan long term Pak ya. Jadi ya dia butuh besar dulu ya kasih makan rumput aja. Nah untuk pertumbuhannya mungkin kita butuh kalsium, kalsium kan. Itu kan bisa didapat dari premix atau suntik kalsium untuk pertumbuhan tulang gitu. Buat kerangkanya ya Pak? Buat kerangkanya supaya kuat dia gitu. Nah tapi kami juga udah pilih Pak, kaki-kakinya kan bagus tuh Pak. Gitu. Jadi kalau untuk pedet ini waktunya lama ya Pak ya? Ya lama. Dari segi modal mungkin lebih terjangkau ya Pak ya? Lebih terjangkau. Ya? Jadi kalau untuk petani kita memang tawarkan sama dia tuh pegonan gini Pak. Gitu. Karena kalau yang tembusan, limosin, semental itu kan ada ekstranya. Betul. Ya, kalau kita kasih ke petani nanti malah kurus. Oke Pak Muzakir. Jadi untuk tahun-tahun ini dan kedepannya untuk peternakan sapi prospeknya seperti apa Pak? Saya pikir prospeknya masih jauh untuk dioptimalisasi Mas. Masih jauh. Karena memang ya kebutuhan protein itu kan sudah jadi kewajiban negara kan. Sekarang udah ada makan siang gratis, susu gratis, berarti kebutuhan daging ini makin besar lah gitu. Apalagi mungkin masih impor kita daging Mas gitu. Impor baik dalam bentuk daging beku maupun impor sapi. Jadi celahnya itu masih banyak untuk berkembang di peternakan sapi. Jadi prospeknya masih sangat bagus Mas. Yang penting adalah manajemen dan efisiensi pakan, manajemen kesehatan sapi itu kuncinya. Begitu Mas. Untuk mungkin motivasi buat para teman-teman yang masih ragu untuk ternak sapi Pak, monggo. Ya saya pikir kita harus terus belajar, sharing gitu. Sekarang kan gampang ya mendapatkan informasi tentang obat, penyakit gitu, dengan teknologi informasi ya. Dari internet, dari YouTube gitu. Salah satu kayak ST-Farm. Jaringan pemasaran juga sudah nggak terbatasi ya dengan media sosial gitu. Dan sharing itu penting Mas, sharing gitu. Sharing, datang gitu, motivasi, saling memotivasi gitu sesama peternak dan kompak gitu ya Mas. Itu juga penting. Misalnya kita lagi punya populasi sapi tiba-tiba masuk sapi impor kan sangat sangat riskan lah bagi para peternak. Nah, kita mesti kompak lah Mas. Itu. Nah, untuk para pemula ya jangan takut belajar. Kalau mau datang kemari hanya sharing-sharing duduk, silakan, saya free lah, nggak ada cas gitu. Karena kita semua sharing lah di sini. Dan yang paling penting ya gitu. Banyak kami sebelum memulai peternakan ini Mas, setahun kami belajar. Setahun dari kandang ke kandang, dari pasar ke pasar sebelum kami memulai. Jadi ya kuncinya juga jangan buru-buru gitu, jangan terburu nafsu lah gitu. Ikutin alirnya gitu ya Pak ya. Iya. Mulai yang dari sedikit ya, yang sedikit kayak mana, yang gede kayak mana
Kami udah ke Kandang Lestari Farm, kemana-mana kami jalan belajar. Jadi untuk pemula itu jangan terburu nafsu ya Pak ya? Ya, jangan terburu nafsu. Mulai dari yang sedikit, yang ekonomisan dulu mungkin ya buat belajar, setelah nanti berjalan sukses baru dikembangkan lagi tuh ya Pak ya. Jangan cuma ditanya kepada yang sukses, tanya kepada yang gagal, Mas. Kenapa dia gagal? Gitu. Saya gagal dulu, Mas. Gagal dulu saya. Waktu pertama saya buka sendiri tuh gagal dulu di daerah Cikarang. Nah, dari gagal itu saya tahu, oh ini kuncinya. Jadi jangan dengan yang sukses tanya, dengan yang gagal tanya, kesalahan dia apa, gitu. Itu Mas. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Terima kasih Pak Muzakir atas sharing peternakan sapinya. Semoga bisa manfaat untuk teman-teman dan bisa berkah untuk ilmunya Pak Muzakir ini. Amin, amin. Teman-teman, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.